Banyak penemuan benda-benda kuno misterius di berbagai negara, yang dianggap sebagai peninggalan iblis dan bahkan membuat para ilmuwan kebingungan. Benda-benda kuno tersebut pastinya berkaitan erat dengan sejarah. Melalui sejarah, tentunya kita dapat mempelajari berbagai hal misterius yang pernah ada di masa lalu. Maka dari itu para ahli berusaha keras untuk dapat mengungkap berbagai fakta kehidupan di masa lalu. Melalui catatan atau dokumen kuno, para arkeologi dan sejarawan dapat mengungkap mengenai kehidupan yang terjadi di zaman dahulu. Tapi terkadang, ada pula penemuan bersejarah yang bahkan tidak pernah tercatat di dokumen manapun, sampai penemuan ini akhirnya menjadi misteri besar. Dan berikut adalah ulasan mengenai penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap sebagai peninggalan iblis. 1. Peta Piri Reis. Ada sebuah peta misterius yang ditemukan oleh Halil Edem di bawah tanah istana Turki pada tahun 1929. Peta itu dibuat oleh Ahmet Muhyiddin Piri, atau yang biasa dikenal dengan Piri Reis. Piri Reis adalah seorang laksamana angkatan laut dari Kesultanan Ottoman abad ke-16. Piri Reis memiliki keahlian di bidang navigasi, geografi dan menjadi kartografer. Jadi, pada tahun 1513, Piri Reis membuat peta yang menarik perhatian dari para ilmuwan, lantaran Piri Reis berhasil memetakan kepulauan di Atlantik dan dunia timur seperti Jepang. Padahal dunia barat sendiri baru menemukan Antartika pada tahun 1773, lewat perjalanannya yang dilakukan oleh James Cook dari Inggris. Hal yang membuat para ahli kagum dan kaget dengan peta tersebut adalah si pembuatnya melukiskan bentuk daratan yang sangat akurat. Peta ini melukiskan Eropa, Afrika Utara, Brazil, dan Antartika. Bukan hanya keakuratannya saja, tapi peta ini juga dapat menggambarkan benua Antartika yang diperkirakan baru ditemukan sekitar 300 tahun kemudian. Peta Piri Reis ini, menggambarkan benua tersebut secara detail dengan wilayah yang tertutup es selama 6.000 tahun. Artinya, peta yang ditulis Piri Reis yang dibuat di atas kulit ini 260 tahun lebih tua daripada peta yang dibuat oleh Inggris. Peta yang dibuat Piri Reis ini mempunyai keakuratan yang di luar nalar, sampai-sampai pengarang buku Erich von Däniken berpendapat bahwa Piri Reis menggambar peta itu dari luar angkasa. Padahal di abad ke-15 itu belum ada teknologi atau pesawat yang bisa mencapai luar angkasa. Dan hal yang mungkin bila peta itu dibuat oleh kekuatan iblis atau alien yang tak kasat mata. Piri Reis sendiri menulis dalam buku Kitab-i Bahriye, yang artinya buku bahari. Di dalam buku itu Piri Reis mengaku bahwasanya dia tidak pernah berlayar ke Atlantik. Terlepas dari petanya yang misterius, peta yang dibuat Piri Reis ternyata berkontribusi besar bagi ilmu geografi dan navigasi di masa selanjutnya. Kendati demikian, Piri Reis harus dihukum mati pada tahun 1554 karena menolak mendukung Gubernur Basra dalam pertarungan melawan Portugis di Teluk Persia. Nama Piri Reis sekarang banyak digunakan dalam berbagai kapal yang ada di Turki. 2. Gua Longyu. Gua Longyu adalah serangkaian gua yang luas dan letaknya di Bukit Phoenix. Letak pasti dari gua atau situs yang diduga peninggalan iblis ini berada di desa Soyan Beichun, di sungai Lan Longyu, China. Gua misterius yang diduga peninggalan iblis ini pertama kali ditemukan pada tahun 1992, hingga saat ini sudah ada sekitar 24 gua yang ditemukan di areal tersebut. Gua misterius Longyu diperkirakan dipahat dan diukir pada tahun 212 sebelum Masehi, tepatnya pada zaman dinasti Qin. Gua Longyu ini disebut-sebut penduduk China sebagai keajaiban dunia yang ke-9. Situs Gua Longyu terdiri dari 24 gua yang terdapat bebatuan sejumlah jutaan meter kubik yang sampai sekarang masih menyimpan misteri tentang bagaimana cara orang-orang dahulu membuat gua ini. Mengingat pada abad sebelum Masehi belum ada alat-alat berat yang canggih seperti sekarang ini, tentu hal ini mengundang tanda tanya para ilmuwan mengenai teknologi seperti apa yang digunakan pada masa itu. Bayangkan luas dari setiap gua lebih dari 1000 meter persegi, dengan ketinggian mencapai 30 meter dan luas area yang diperkirakan lebih dari 30.000 meter. Gua Longyu ini juga tidak seperti gua lain pada umumnya yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Gua Longyu ini terpisah-pisah dan tidak memiliki lorong penghubung ataupun terowongan. Di dalam Gua Longyu, terdapat beberapa ukiran-ukiran yang sangat rapi, dan para ilmuwan meyakini pola-pola ukiran itu merupakan simbol yang memiliki arti tertentu. Sementara itu pola-pola yang ada di dinding gua memiliki kesamaan dengan peralatan tembikar yang berasal dari abad ke-500 sampai 800 sebelum Masehi. 7 dari 24 gua yang ada di sana memiliki pola pahat atau yang menyerupai rasi bintang Big Dipper.
Tetapi sayangnya gua yang ditemukan pada tahun 1992 itu tidak memuat catatan sejarah atau artefak apapun yang bisa ditelusuri. Bahkan keberadaan Gua Longyu tidak ditemukan dalam sejarah manapun, karena minimnya informasi, penduduk sekitar pun sampai saat ini meyakini bahwasanya Gua Longyu ini dibangun oleh manusia yang dibantu oleh iblis. 3. Surat Iblis. Surat yang diyakini berusia 300 tahun ini ditulis oleh seorang biarawati di Silisi, Italia. Biarawati ini bernama Suster Maria Croppisa della Concezione, yang hidup di sebuah biara di Montechiaro di Sicily, Italia. Suster Maria ini mengaku bahwasanya dirinya telah dikuasai oleh iblis untuk kemudian diperintahkan menulis surat tersebut. Surat yang ditulis menggunakan alfabet kuno itu, dijelaskan bahwasanya surat tersebut ditulis pada suatu pagi di tahun 1676 dengan menggunakan tinta. Suster Maria ini menghabiskan waktu sepanjang malam untuk menulis berlembar-lembar surat tersebut. Menurut Maria, Lucifer berencana membuatnya melawan Tuhan dan menyakini dirinya untuk hanya melayani iblis. Berlembar-lembar surat yang ditulis Suster Maria ini menggunakan beragam alfabet yang aneh sehingga waktu itu tak satu orang pun yang sanggup untuk menerjemahkan isi surat tersebut. Pesan misterius pada surat iblis itu akhirnya dapat diketahui setelah sejumlah peneliti dari Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum memecahkan kode-kode kuno dalam surat iblis tersebut. Isi dari surat iblis tersebut menyebutkan bahwa Allah, Yesus dan Roh Kudus adalah benda mati. Allah berpikir dia dapat membebaskan jiwa-jiwa namun sistem ini tidak bekerja untuk siapapun, pesan dari surat iblis tersebut. Meskipun surat itu berhasil diterjemahkan namun para peneliti tidak percaya bahwa Suster Maria pernah dikuasai oleh iblis, sebaliknya para ilmuwan menduga, kemungkinan Suster Maria ini menderita penyakit jiwa atau yang biasa dikenal dengan skizofrenia, dan Suster Maria ini bisa jadi menguasai banyak bahasa dan membuatnya berimajinasi sedang berdialog dengan iblis. 4. Baterai Baghdad. Baterai Baghdad merupakan sebuah guci keramik yang ditemukan di dekat Baghdad, Irak. Pada tahun 1938, seorang arkeolog bernama Wilhelm Koenig menemukan sebuah guci tanah liat di wilayah Hujut Rabu, Baghdad. Setelah guci tersebut diteliti ternyata telah berusia 2000 tahun, namun ternyata itu bukanlah guci biasa. Di dalam guci tersebut ilmuwan menemukan sebatang besi di dalam silinder tembaga. Hal itu pun lantas membuat beberapa orang beranggapan, bahwa kemungkinan besar itu adalah sebuah baterai dan itu menjadi penemuan yang luar biasa, di mana 2000 tahun yang lalu, orang-orang zaman dahulu belum memiliki pengetahuan mengenai kelistrikan. Baterai kuno di Baghdad ini disebut dengan baterai Parthia. Ada seorang teknisi yang bernama F.M. Gray, dia mencoba membuat tiruan artefak kuno itu, dan percobaan itu menunjukkan bahwa benda tersebut memang dapat berfungsi sebagai baterai dengan cara memasukkan cairan asam ke dalamnya. Baterai Parthia ini menghasilkan tegangan listrik sebesar 1,5 sampai 2 volt. Menurut Paul Kaiser dari Universitas Alberta, kemungkinan baterai Parthia ini digunakan sebagai alat analgesik, atau penahan rasa sakit pada masa itu. Namun ternyata, 5000 tahun sebelum ditemukannya baterai Parthia di Baghdad ini, ada sebuah buku kuno dari India yang berjudul Silpa Sansar, yang menyebutkan bahwasanya Sri Parasuram Haritat, yang menerangkan prinsip teknis dengan cara kerja baterai dalam format yang mirip dengan baterai kuno di Baghdad dari suatu masa pemerintahan Maharaja Rama, sekitar 5000 tahun sebelum Masehi. 5. Kodeks Gigas atau Kitab Iblis. Kodeks Gigas, alias Kitab Iblis, atau Kitab Setan, dianggap salah satu manuskrip terbesar yang pernah ditemukan di planet ini. Para ahli mengatakan bahwa kitab misterius ini ditulis dengan menggunakan lebih dari 160 kulit binatang. Berat dari manuskrip ini hampir 75 kg, karena kitab ini terdapat 320 halaman di mana beberapa lembar lainnya telah sengaja dihilangkan. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa kitab kuno ini diciptakan sebagai hasil perjanjian dengan iblis. Manuskrip ini kemudian disebut dengan Kitab Setan atau Kitab Iblis, karena terdapat ilustrasi setan yang sangat besar di bagian dalamnya. Kitab kuno ini juga memakai lebih dari satu bahasa, di mana di dalamnya tertulis bahasa Latin, Yunani, Ibrani dan abjad Slavia. Salah satu legenda yang mengisahkan tentang kitab setan ini mengatakan, bahwa naskah itu ditulis oleh biarawati yang melanggar sumpah dan akan dihukum dengan cara dikubur hidup-hidup. Untuk menghindari hukuman tersebut sang biarawati itu berjanji membuat sebuah naskah yang memuliakan biara dan mencakup seluruh pengetahuan manusia. Biarawati itu hanya diberi waktu semalam saja untuk bisa menyelesaikan tulisannya itu. Kemudian pada tengah malam, biarawati itu menyadari bahwasanya dia tidak akan bisa tepat waktu untuk menyelesaikan tugasnya tersebut.
Akhirnya, dia pun membuat suatu permohonan yang bukan dilakukan pada Tuhan, malahan biarawati itu meminta bantuan kepada iblis. Saat itu dia meminta bantuan pada iblis dengan perjanjian ditukar dengan jiwanya. Iblis pun setuju lalu menyelesaikan naskah itu dalam waktu 1 malam saja. Salah satu bentuk terima kasih dari biarawati itu adalah, dia melukis gambar sesosok iblis di dalam kitab tersebut. Menariknya, jika kitab kuno itu benar-benar ditulis iblis dengan tangan, para ahli memperkirakan akan butuh waktu sekitar 5 tahun untuk bisa menyelesaikan kitab itu secara keseluruhan. Kini kitab iblis atau kitab setan alias Codex Gigas dipamerkan di Perpustakaan Nasional di Stockholm. 6. Mantra sihir Timur Serbia. Peneliti di Timur Serbia menemukan sebuah gulungan emas dan perak yang berisi mantra sihir. Gulungan misterius itu terkubur bersama jasad manusia yang meninggal 2000 tahun yang lalu. Mereka memperkirakan isi mantra sihir dalam gulungan itu menunjukkan kekuatan baik dan jahat. Mantra sihir itu ditemukan dalam lembaran rapuh yang dihiasi banyak simbol. Setiap mantra sihir itu ditulis dengan ukuran sangat kecil, hanya seukuran bungkus permen. Tempat penguburan mantra ini dekat dengan kota yang dulunya bernama Kostolak, yang merupakan bagian kota Roma antara abad 1 dan 6. Prediksi para ilmuwan menunjukkan bahwasanya mantra itu terkubur sekitar abad 4 Masehi. Miomir Korak, dari Archaeological Institute di Belgrade mengatakan, yang kami ketahui tulisan mantra ini menggunakan abjad Yunani dengan bahasa Aramik. Ini menjadi misteri dari Timur Tengah untuk kami. Peneliti lain yang bernama Ilija Dankovic, selain menemukan mantra sihir dia juga menemukan nama-nama iblis. Kami menemukan nama-nama dari beberapa iblis yang berhubungan dengan wilayah Syria saat ini. Sampai saat ini pun para peneliti belum melakukan analisis sepenuhnya terhadap penemuan mantra sihir itu sehingga mereka belum bisa membaca isi keseluruhan dari penulisan mantra sihir misterius itu. Para peneliti mengatakan bahwa mantra sihir ini dikuburkan bersama orang-orang yang meninggal karena menjadi korban kekerasan, karena mereka percaya bahwa orang-orang tersebut biasanya kesulitan menemukan kedamaian di dalam kubur sana. 7. Komputer kuno Antikythera. Penemuan benda aneh yang diduga peninggalan iblis di dekat pulau Antikythera Yunani pada 1901, saat itu para penyelam tak sengaja menemukan sebuah benda aneh di dalam kapal era Romawi yang tenggelam di wilayah tersebut. Benda misterius ini berbentuk kotak persegi dengan roda gigi dan dial serta prasasti kecil yang tertulis di atasnya. Awalnya mereka kira benda misterius ini hanyalah sebuah alat kuno yang berfungsi hanya untuk memprediksi gerhana, ternyata benda misterius ini adalah sebuah kalkulator mekanik yang menjadi cikal bakal terciptanya komputer saat ini. Penemuan benda misterius ini dinamakan dengan mekanisme Antikythera. Penemuan benda misterius ini menimbulkan beberapa pertanyaan, siapa yang membuat benda ini, dari mana benda ini, dan untuk apa benda itu dibuat. Dari beberapa pertanyaan itu baru-baru ini para peneliti mengklaim telah menemukan tanggal pasti kapan mekanisme Antikythera itu dibuat, yaitu pada tanggal 22 Desember tahun 178 sebelum Masehi. Namun temuan misterius ini ditanggapi skeptis oleh Alexander Jones, seorang profesor sejarah di New York University. Jones menyebut ada banyak masalah dalam penelitian ini, mulai dari masalah besar dan masalah kecil, yang bagaimanapun kurangnya landasan yang baik dalam konteks luas astronomi dan sains kuno. Namun hingga saat ini pun, komputer kuno ini masih menjadi perdebatan ilmuwan sehingga masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Itulah 7 penemuan paling misterius yang dipercaya peninggalan iblis, mulai dari Gua Longyu hingga mantra sihir. Wallahu alam, semoga informasi ini bermanfaat.